ma'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Persana Hadirin, yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para asatidz di lingkungan Masjid At-Taqwa, ada Ustaz Nabi, Ustaz Nabi, ada Aa Amin, alhamdulillah juga hadir, dan para asatidz lainnya serta Bapak
sesuatu yang harus dipertanyakan. Buah-buah kermabar ini. Jadi begitupun Rasulullah SAW. Jadi kalau lagi kumpul sama para sahabat, Rasul mengawali pembukaan, mengawali cerita, mengawali kata-kata tentang apapun, ya, baik itu memang berupa perintah Allah ataupun memang sesuatu yang kaitannya dengan a'radul basyariyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Jadi dicintakan, dibuat cinta kepadaku dari dunia kalian itu 3 perkara. Maksudnya apa? Yaitu mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardh. Jadi aku ini dibuat cinta terhadap antara langit dan bumi, terhadap kaitannya dengan urusan dunia itu 3 perkara. Jadi di sini pelajarannya banyak. Ya. Jadi Rasul mengatakan pertama ketika ngumpul itu, aku tuh dibuat cinta terhadap dunia ini, dari dunia ini adalah terhadap 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, at-thayyib, yaitu wewangian. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sangat wangi. Maka disunahkan ketika kita beribadah itu menggunakan wewangian, karena sunnah Rasul. Jadi bahkan dalam beberapa banyak riwayat ketika Rasul sudah tidak ada, meninggalkan satu tempat, wanginya masih ada. Bahkan di dalam fikih makruh orang masuk ke masjid dalam keadaan badannya bau, mulutnya bau, artinya kondisi dirinya itu bau, makruh. Kenapa? Karena bisa mengganggu kiri dan kanannya. Jadi dalam ke masjid usahakan semprotkan pakai minyak wangi, disunahkan. Jadi Rasul itu adalah orang yang sangat apik. Jadi Rasul itu sangat mencintai wewangian, utamanya adalah minyak misik, ya, atau kasturi, atau minyak apapun yang penting memberikan aroma wangi, memberikan aroma yang segar. Ulah jangan bawa minyak nyong-nyong, atau bau nalengap. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dicintai oleh Rasul yang ada di dunia ini buat nisa itu adalah perempuan. Dan itu adalah sesuatu hal yang lumrah, karena laki-laki seyogyanya mencintai perempuan. Namun laki-laki mencintai laki-laki, itu bahaya. Ya. Jadi mencintai perempuan, kata Rasul. Kemudian yang ketiga, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan pandanganku ini nyaman, tentram adalah ketika sholat. Jadi ketika Rasul, kondisi yang paling dinikmati, dicintai oleh Rasul adalah ketika sholat. Karena ketika sholat Rasul langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kenyamanan. Orang mah nyaman ketika dalam keadaan sarek, ngegoleng, ya, ngudut bari ngopi. Ada yang ngaji mah temenan bari ngudut, mau bari ngopi mah. Baru ya. Karena mau Ustaz Nadwan bari kopi ke sini. Maka mendingan ngopi kabeh, kayak ngopi ke sini. Nah, wa hadhil khisamu allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisat min. Jadi 3 perkara ini yang dijadikan cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata urusan dunia. Jadi kenapa mencintai wewangian? Karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang dicintai oleh Rasul tujuannya adalah untuk akhirat, untuk mengharap ridho Allah. Ya, karena Allah itu, ya, para malaikat itu suka wangi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dengan pernikahannya itu pun juga bukan atas syahwat, semuanya adalah atas perintah Allah. La budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Jadi semua itu adalah sifat a'radhu basyariyahnya Rasul, yang mana Rasul ini membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan pakaian. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi setiap yang dicintai oleh Rasul itu bukan hanya sekedar urusan dunia saja, tapi kaitannya adalah tentang ke arah akhirat ujungnya. Maka ini sunnah-sunnah. Jadi kita mau memilih sunnah yang mana? Ya. Karena kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabatku. Siapa? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum julusan. Jadi Rasul mengatakan itu dalam keadaan beliau sedang duduk bersama 4 sahabatnya, bersama para sahabat-sahabatnya. Maka karena sahabat Rasul ini adalah orang yang sangat setia kepada Rasul, orang yang sangat hormat kepada Rasul, maka berkata siapa? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang merupakan sahabat pertama, yang merupakan mertua daripada Rasulullah, merupakan orang yang paling cinta kepada Rasul. Apa kata Abu Bakar? Shadaqta ya Rasulullah, benar wahai Rasul, apa yang kau katakan, apa yang kau ceritakan itu sangat benar. Wa hubbiba ilayya min dunya, dan begitu pun juga aku ini diberikan rasa cinta kepadaku ini atas dunia salasun, 3 perkara. Jadi sebagaimana engkau mencintai perkara yang ada di dunia itu 3, aku pun mencintai perkara yang ada di dunia itu 3. Kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak melebihi Rasul. Rasul 3 semua. Jadi itu orang mau patah. Apa itu? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang pertama adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini sangat cinta, sangat senang ketika memandang wajahmu wahai Rasul. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang sangat senang, dan hampir semua sahabat senang melihat wajah Rasul. Maka mudah-mudahan kita diberikan nikmat oleh Allah dapat memandang wajah Rasul baik dalam mimpi ataupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kumaha lamun misalkan can bisa ningali para pewaris nawa, ningali amin, ningali amin, masyaallah. Kalau Ustaz para kekasih-kekasih Allah, ulama warasatul anbiya. Tadi orang-orang yang makrifat, basornya melihat seseorang, tapi basirahnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang aku dibuat cinta dengan dunia ini apa? Wa infaqu mali ila Rasulillah. Dan aku ini sangat cinta, sangat senang menginfakkan hartaku kepada wahai Rasul, untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan syiar agama Islam. Maka aku serahkan hartaku kepadamu. Ya. Jadi ketika kita menginfakkan harta kita untuk syiar Islam,
kita sedang menginfakkan harta untuk Rasulullah, hakikatnya adalah kita menginfakkan atau meminjamkan untuk Allah. Karena bahasanya aku minjam, kata Allah. Ya. Maka ketika ada acara-acara kemudian kita rereongan 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, sekian ratus dan lain sebagainya, maka hakikatnya itu adalah kita mengikuti sunnahnya Sayyidina Abu Bakar. Karena senang menginfakkan hartanya di jalan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang membuat aku cinta dari dunia ini, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, dan aku senang karena anakku ini menjadi istrinya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat saking cintanya kepada Rasul, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan raganya untuk perjuangan Rasulullah, untuk syiar agama Allah. Dan kita mah ya termasuk yang ngomong belum sampai seperti itu, masih kenenya ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas untuk berjuang di jalan Allah, mensyiarkan. Jadi tiga. Jadi tinggal nanti lihat kita mau yang ambil yang mana nih sunnahnya. Maka faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar juga berkata, "Shadaqta ya Aba Bakr." Benar apa yang kau katakan wahai Abu Bakar, bahwa kecintaan melihat wajah Rasul itu bukan hanya kecintaanmu, tapi menjadi kecintaanmu juga. Bahwa menginfakkan harta kepada Rasulullah itu bukan hanya engkau, tapi kami juga sama. Senang ketika mampu menginfakkan harta di jalan Allah untuk syiar agama. Wa hubbiba ilayya min dunya salasun, dan begitu pun aku diberikan rasa cinta terhadap dunia ini 3 perkara, kata Sayyidina Umar. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf. Yang pertama yaitu aku senang memerintahkan atau mengajak orang-orang kepada kebaikan. Karena Sayyidina Umar ini adalah seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat berani, seorang yang sangat ditakuti. Jadi senang kalau ngajak kepada kebaikan. Yuk ada pengajian di masjid tiap malam minggu, informasi. Kita mau baru sampai level hanya mengumumkan saja karena tidak punya kuasa atas itu. Jadi menyampaikan ada pengajian, hadir itu urusan Allah. Kita sudah malam Rabu ada Pak Pul yang sempat ada waktunya hadir. Wa nahyu 'anil munkari, dan aku itu diberikan senang ketika di dunia ini untuk mencegah kepada kemungkaran. Jadi Sayyidina Umar itu lebih senang ketika bisa mengajak orang kepada perbuatan baik dan mencegah kepada kemungkaran. Maka bagaimana kita mencegah kepada kemungkaran yang terjadi di zaman kita? Maka berpatokan kepada hadis Rasul, "Idza ra'al minkumul munkara falyughayyir bi yadihi." Kalau engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Tangan di sini bukan berarti dengan kekerasan, tapi dengan kekuasaan. Ya. Jadi dengan kekuasaan maka bisa berubah semuanya. Ketika ada potensi-potensi yang tidak baik, maka dengan kekuasaan itu mampu berubah. Wa illam yastati, kalau memang kita tidak punya kekuasaan, tidak bisa merubah dengan tangan kita, falyughayyir bi lisani. Rubahlah dengan lisan kita. Kalau memang kita adalah seorang diplomat, seorang yang mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, bisa merangkai kata-kata sehingga memberi
memberikan sesuatu yang dapat mencegah hal itu terjadi. Tapi kalau tidak bisa karena kata-kata kita tidak tersusun rapi sehingga tujuannya baik tapi cara menyampaikannya tidak baik, akhirnya malah fasya misalnya. Maka dengan apa wa illam yasati falyughayyir biqalbi. Kalau tidak bisa juga dengan kata-kata karena memang kita bukan pujangga yang mampu merangkai kata, maka rubahlah dengan hatimu. Dengan apa? Dengan cara mengingkari kemungkaran tersebut, dengan cara berdoa kepada Allah, ya Allah. Ya, dengan hati. Wa huwa, dan orang yang berubah dengan hati al-aful iman adalah selemah-lemahnya iman, masih mending ya. Walaupun selemah-lemahnya iman itu masih mending kita mengingkari ketika melihat ada orang minum minuman arek nyarang ya dengan tangan, kita bukan aparat, arek diomongan itu bisa cara ngomongan, ya Allah saya mengingkari hal ini ya Allah, saya tidak ridho dengan perbuatan ini ya Allah. Mereka adalah umat Nabi Muhammad, mereka adalah hamba-Mu ya Allah, maka berikanlah hidayah dan taufik kepada mereka agar mereka mampu bertobat. Tidak lewat karena selama-lamanya. Yang ketiga, Sayyidina Umar ini senangnya apa? Wasaubul khalaq. Senangnya itu berpakaian yang butut, yang lusuh, yang compang-camping ya. Bahkan dalam sebuah riwayat annahu kana fi jubbatihi 14 rik'ah. Di dalam jubah Sayyidina Umar itu ada 14 tambalan. Jadi amin yang pemutan kan cenah sunah anu ieu jubahna tambalan ka warna-warni. Beda atau beda? Ngomong misalkan orang ada tukang jahit ya, dia nanti nunggu kayak siksa, tapi bukan seperti itu tujuannya. Ya. Jadi suka kesederhanaan, tidak terlalu wah. Gitu. Tapi tidak salah juga ketika kita menggunakan pakaian yang bagus. Ya. Tidak salah juga ketika kita menggunakan pakaian yang megah. Kenapa? Karena memang menghormati atau memuliakan ketika kita hadir di undangan misalkan ya. Jadi setiap orang punya caranya sendiri. Jadi lu pakai baju biasa lusuh tong disalahkeun ya mau ustaz yang muncul-muncul ini sih biarkan pilihan. Atau aya ustaz mending teren pisan atau baju namanya shimmer gitu wah masing-masing seperti itu. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Utsman pun berkata, "Shadaqta ya Umar, benar wahai Umar apa yang kau katakan. Kami pun sama mencintai untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dan begitupun hubbiba ilayya minad dunya, dibuat cinta kepadaku kaitannya dengan urusan dunia itu salasun ada 3. Apa? Yang pertama adalah isba'ul ji'an. Sayyidina Utsman beda lagi. Sayyidina Utsman ini lebih senang aku nih kalau membuat kenyang orang-orang yang lapar. Ya. Jadi tinggal milih, wah saya pengennya ngasih makan orang-orang yang kelaparan. Bebas. Oh di satu waktu saya mah pengen sunnahnya Sayyidina Umar mengajak kepada kebaikan. Terus istiqomah di situ. Jadi Sayyidina Utsman mah lebih senang memberikan orang-orang yang lapar makanan, mengenyangkan orang-orang yang sedang kelaparan. Wa kiswatul uryan, dan aku ini lebih senang memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Wa tilawatul Quran, dan aku ini diberikan cinta dengan dunia itu apa? Yaitu membaca Al-Quran. Jadi senangnya mengenyangkan orang yang kelaparan, ya. Kemudian memakai
atau menutup aib bisa. Wa tilawatul Quran dan senang membaca Al-Quran. Ruwiya diriwayatkan annahu bahwasanya Sayyidina Utsman ini khatamal Qur'ana fi rak'atain fil lail, menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat di salat maghrib. Jadi 2 rakaat khatam Al-Quran. Kita alhamdulillah tiap tarawih khatam Quran karena baca Qur'an lebih dari 3 kali. Kan 3 kali Al-Quran 3 kali Qur'an itu sama dengan 1 Quran. Jadi kalau kita di tarawehan Qur'an seberapa kali tapi udah 3 khatam Quran. Tapi nyentong di sarwake. Itu di masjid yang panjang ya, salat sorangan yang pondok. Ya kalau di masjid panjang, salat sendiri pun harus panjang. Itu di masjid panjang, Yasin wal Qur'anil Hakim raji'un. Wah, hari itu bisa duluhan. Di imam qul huwallahu ahad as-samad. Jadi terus istiqomah karena kita harus melihat jamaah. Jadi jamaah kumaha tinggal kira-kira jamaah geus nuntutan, ajina ulah teuing geus. Maka faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sayyidina Ali pun menjawab, "Shadaqta ya Utsman, benar apa yang kau katakan wahai Utsman." Karena hakikatnya bukan hanya Sayyidina Utsman yang senang mengenyangkan orang yang lapar, semua sahabat-sahabat Nabi itu banyak, utamanya yang 4 ini adalah melakukan hal tersebut. Maka faqala Ali, maka Ali berkata, wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dan aku ini diberikan cinta terhadap dunia itu 3 perkara. Yang pertama al-khidmatu lid-dhaif, aku ini senang memuliakan tamu. Jadi lamun aya tamu teh mau Pak Ustaz Amin malah ngurus saya tamu pasangan langsung. Apa kakak? Wah, ya bayar. Maka enggak calik. Saya aku keluar kopi, teh, air hujannya keluar. Nah, karena aku itu bakal daftar. Jadi memuliakan tamu, berkhidmah, melayani apa yang diinginkan oleh tamu, apa yang dibutuhkan, karena itu termasuk kemuliaan ketika kita memuliakan tamu, ikramud dhaif. Wasaumu fis shaif, dan aku ini lebih senang puasa ketika musim panas. Dan puasa akhir musim tiisma ngeunaheun. Bah di bulan puasa Ramadan, kontrol cai. Kepanasan, masya Allah. Ya. Tapi Pak Guru kan bulan puasa di jero kawas tiis. Ya Allah. AC. Jadi tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan Pak Guru. Kepanasan. Fi waqti syiddatil har. Jadi waktu benar-benar lagi panas-panasnya. Karena puasa alhamdulillah subuh, habis sholat subuh ya, jalan-jalan sebentar, olahraga, tidur, bangun 3:30 ya, bangun jam 3 lah sampai asar, sholat duhur, terus istirahat sebentar waktu asar, habis asar tidur lagi, bangun jam 5:30 bangun sholat asar atau bangun sedikit kemana, jadi puasanya 1/2 jam insya Allah, jadi enak. Nah, saya bilang begitu. Jadi kita kalau puasa di bulan Ramadan biasa. Kenapa? Karena hampir rata-rata orang berpuasa. Justru puasa di luar bulan Ramadan itu yang luar biasa. Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, masya Allah berubah daging makanya. Yang pertama puasa kenal dan hargaan masak berapa silaturahim ayo dimakan Ustaz, kan dimakan mah hormati yang masa.
Satu lagi, naon yang disukai oleh Sayyidina Ali wa darbu bisayfi fa bainama hum bisayf. Jadi senang perang, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pedangnya. Itu Sayyidina Ali. Maka fa bainahum kadzalika idja'a Jibril, ketika mereka sedang berbincang-bincang Rasul dengan para sahabatnya, maka datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, Sayyiduna Jibril arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatikum. Allah mengirimku kepada kalian semua karena Allah memperhatikan obrolan kalian ini kayaknya asik. Wa amaraka ya Rasulullah, dan Allah memerintahkan kepadamu wahai Rasul, antas alani amma uhibbu in kuntu min ahli dunya, untuk menanyakan kepadaku, kata malaikat Jibril. Allah memerintahkan kepadamu untuk bertanya kepadamu, kalau aku menjadi ahli dunia, kalau aku menjadi manusia seperti kalian, maka apa yang aku cintai, apa yang aku sukai? Maka kata Rasul, ma tuhibbu ya Jibril in kunta min ahli dunya, apa yang kau cintai wahai Jibril ketika kau menjadi penduduk dunia? Faqala irsyadud dhalin, aku lebih suka memberikan jalan, menerangi orang-orang yang tersesat, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang tersesat. Jadi para guru-guru kita alhamdulillah ajar ini menunjukkan, maka kita mah ya masih menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang ya sudah ada di jalannya. Itu belum sampai dakwah yang memang mereka tersesat kita ajar. Prosesnya seperti itu, tapi kita mancannya rasanya dakwahnya seperti para orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang memang sudah dipilih tahu masuk ke jalan Islam, ke jalan yang lurus. Kita mah ya mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini juga menunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu ila tariqil mustaqim wa mu'anasatul ghurba'il qa'imin. Yang kedua, kata malaikat Jibril, kalau aku menjadi penduduk bumi, aku ini akan memberikan tempat kepada orang-orang yang nurut, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya, memberikan tempat yang nyaman sehingga mereka betah berada di tempat tersebut. Seperti masjid kita ini alhamdulillah terang, kipasnya ada sehingga nyaman, betah ada di masjid. Kamu terbuka masalah, betah di sana masjid tiis. Kamu bulan puasa, oh masya Allah, masjid itu tempat yang paling disukai. Yang ketiga, wa mu'awanatu ahlil iyanil mu'sirin. Aku ini senang memberikan pertolongan kepada keluarga yang susah. Jadi ketika ada keluarga yang membutuhkan, maka aku lebih senang membantu hal tersebut. Itu kata malaikat Jibril. Wa qala Jibril alaihi salam yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh min ibadihi salasun. Maka kita Allah juga mencintai terhadap 3 perkara. Yang pertama badlul istita'ah, yang pertama adalah mengarahkan kemampuan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini senang memberikan kemampuan kepada seseorang untuk taat dalam ibadah kepada Allah. Ayat ita'ul qudrah, memberikan kemampuan kepada seseorang fi ta'atillah ta'ala. Jadi kita ada di masjid ini bukan atas kemampuan kita, tapi Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk hadir di masjid ini. Jadi bukan karena saya ibadah terus Allah ridho, bukan, tapi karena ridho Allah maka kita berada di masjid ini. Jadi ulah
ibadiyat nadama, dan aku mencintai dari hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang menangis dalam penyesalannya. Ay ala fi'lil ma'asi, ketika dia bermaksiat dia menangis, dia bersedih, dia menyesal atas apa yang sudah dilakukannya. Dan yang terakhir, wasabru indal faqah, Allah mencintai orang-orang yang sabar ketika dia ditimpa musibah atau ketika memiliki kebutuhan, memiliki hajat yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan